Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi dalam beberapa hari ke depan. Dina memetakan posisi dan pergerakan 3 bibit siklon tropis yang saat ini mempengaruhi dinamika cuaca. Bibit siklon 94W terpantau berada di Samudra Pasifik, bagian utara Papua dengan tekanan udara mencapai 1005 hektopascal. Sistem ini bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan angin antara 20 hingga 25 knot. Walaupun mempengaruhi kondisi atmosfer di perairan utara Papua, kemungkinan bibit 94W untuk menguat menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan masih tergolong rendah. Sementara itu, bibit siklon 92S terdeteksi di Samudra Hindia bagian barat daya Lampung. Karakteristik sistem ini cenderung menetap atau stasioner di lokasi tersebut. Keberadaan 92S memicu terbentuknya pola belokan dan hambatan laju angin yang memanjang dari Samudra Hindia hingga ke wilayah selatan Banten. Hingga saat ini potensi bibit 92S untuk berkembang menjadi siklon tropis juga dinilai masih minim. Sebelumnya memang terpantau ada 2 bibit siklon tropis berada di sekitar wilayah Indonesia. Yang pertama bibit siklon tropis 98P yang berada di wilayah daratan Australia bagian barat laut yang tumbuh sejak tanggal 29 Januari 2026. Dan yang kedua itu bibit siklon tropis 94W yang berada di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya yang tumbuh sejak tanggal 2 Februari 2026. Berdasarkan analisa pagi hari ini, bibit siklon tropis 98P saat ini masih berada di wilayah daratan Australia Barat Laut dengan kecepatan mencapai 20 knot dan tekanan udara minimum mencapai 1001 hektopascal dengan arah gerak menuju ke arah barat hingga barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Sistem ketiga yang menjadi perhatian adalah bibit siklon 98P yang berlokasi di daratan Australia. Memiliki tekanan udara sekitar 1006 hektopascal. Sistem ini bergerak ke arah barat dengan kecepatan 20 knot. Pengaruhnya mencakup wilayah pesisir utara Australia sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap dinamika atmosfer di kawasan regional. Kombinasi dari ketiga bibit siklon tersebut ditambah sirkulasi siklonik di barat daya Bengkulu dan Sumatera Utara mempercepat pertumbuhan awan hujan. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur wilayah berikut: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan. Selain wilayah tersebut, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga berpotensi terjadi di daratan Aceh, Sumatera Utara, dan sekitar Laut Andaman akibat adanya pola perlambatan angin. BMKG mengingatkan bahwa kondisi atmosfer saat ini sangat dinamis. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, tanah longsor, maupun wilayah pesisir diminta untuk terus memantau pemutahiran data melalui kanal resmi BMKG. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, BMKG mengungkap Indonesia saat ini dikelilingi 2 bibit siklon tropis yang berada di sekitar wilayah tanah air. Meski peluang menjadi siklon tropis ini dinilai rendah, namun sistem cuaca ini tetap berpotensi memicu hujan lebat dan angin kencang hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah selama Februari. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kita sudah tersambung dengan Mbak Dina Ayu Martining Tias, prakirawan cuaca dari BMKG. Halo, selamat malam Mbak Dina. Halo, selamat malam Mbak. Ya, Mbak Dina, langsung saja ini yang terbaru saat ini BMKG begitu ya, atau terdeteksi begitu 2 bibit siklon tropis di sekitar Indonesia. Nah, sebenarnya ini apa artinya sih Mbak Dina bagi kondisi ini dan kemudian bagi cuaca Indonesia dalam beberapa hari ke depan? Baik Mbak, mungkin kami coba menyampaikan terlebih dahulu ya Mbak terkait update dari kedua bibit siklon tersebut ya Mbak ya. Saat ini terpantau memang ada 2 gangguan cuaca di sekitar wilayah Indonesia. Yang pertama, bibit siklon tropis 98P itu ada di wilayah daratan Australia Barat Laut yang hingga pagi ini tadi statusnya masih berupa bibit siklon. Untuk arah pergerakannya diprediksi ke arah barat menjauhi wilayah Indonesia.
Lalu untuk yang satu lagi, itu merupakan bibit siklon tropis 94W. Namun untuk update terakhir Mbak ya, dia sudah meningkat memasuki intensitas siklon tropis dengan diberi nama siklon tropis Penha di wilayah laut Filipina Utara Maluku begitu. Baik Mbak, tadi kan disebut bahwa yang satu yang satu masih berstatus bibit, kemudian Betul. yang kedua itu sudah siklon tropis begitu ya. Nah, Betul. apakah kehadiran dua sistem sekaligus ini bisa memicu cuaca ekstrim seperti hujan lebat, kemudian angin kencang begitu Mbak? Iya, betul sekali Mbak. Untuk munculnya kedua gangguan ini secara tidak langsung cukup memberikan dampak kepada kondisi cuaca di wilayah Indonesia, di mana untuk daerah yang berdekatan dengan 98P seperti Nusa Tenggara Timur itu perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan intensitas curah hujan dan angin kencang, Mbak. Kemudian untuk wilayah seperti Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo perlu diwaspadai juga adanya peningkatan intensitas curah hujan akibat dari dampak tidak langsung siklon tropis Penha. Oke, baik. Ini mungkin bisa dispesifikasi Mbak untuk di perairannya, kira-kira di mana saja Mbak Dina yang mungkin bisa terkena dampak dari bibit siklon dan juga siklon tropis tadi? Baik, untuk dampak di wilayah perairan Mbak ya, akibat dari siklon tropis 98P itu memicu penambahan ketinggian gelombang mencapai 1,25 sampai 2,5 meter di Laut Sawu, perairan Kepulauan Leti hingga Sermata, kemudian perairan Kepulauan Babar hingga Tanimbar, kemudian di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan NTT, dan Laut Arafuru bagian barat. Oke, baik Mbak Dina, mungkin sedikit nih bagi masyarakat awam begitu ya Mbak, tanda-tanda cuaca seperti apa sih yang perlu diwaspadai? Karena bisa berkaitan juga dengan pengaruh bibit siklon tropis gitu. Apakah mungkin hanya hujan begitu saja atau apa yang mungkin perlu kita waspadai? Apalagi kan cuaca akhir-akhir ini kadang panas di pagi hari, kemudian tiba-tiba mendung begitu Mbak. Iya, itu dia Mbak. Tadi mungkin secara awam ya Mbak, memang kondisi tiba-tiba ada perubahan panas yang cukup signifikan Ya, dari betul. misalkan jam 7 sampai jam 10 siang, itu biasanya sudah mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan juga Mbak. Ya. Betul. Oke, Mbak, yang aku sempat baca di salah satu artikel di sini BMKG menyebut bahwa peluang dari dua bibit siklon tadi itu bisa menjadi siklon tropis kan relatif rendah ya. Tapi sebenarnya faktor utama apa sih Mbak yang membuatnya itu sebenarnya nggak mudah berkembang begitu? Baik Mbak. Eh, Sistem tersebut bisa berkembang ataupun tidak berkembang. Salah satu faktornya itu terkait dengan pertama suhu muka laut di sekitar wilayah tersebut. Jika suhunya cukup hangat, maka bisa jadi berkembang menjadi siklon tropis. Namun ketika dia suhunya mulai mendingin atau bisa dikatakan mulai mendekati daratan gitu Mbak ya, itu berarti potensi untuk menjadi siklon tropisnya rendah. Karena kan bibit itu berjalan Mbak ya, maksudnya tidak diam saja gitu. Berarti bisa dibilang ini peluang menjadi siklonnya kecil atau bagaimana Mbak Dina? Kalau untuk 98P ya Mbak ya, yang di wilayah daratan Australia, karena dia kan memang posisinya sudah ada di daratan ya, untuk prediksi 24 jam ke depan dia masih berkategori rendah. Cuma akan terus kita pantau apakah dia akan kembali menuju lautan atau tidak. Karena kalau dia kembali menuju lautan, maka potensi untuk menjadi siklon tropisnya kembali terbuka. Oke, berarti dampaknya ini tetap harus diwaspadai begitu ya Mbak Betul, Dina ya? betul, iya Mbak, betul. Oke, baik Mbak Dina, kemudian apa ini himbauan BMKG kepada masyarakat, terutama ya Mbak, nelayan atau pengguna transportasi laut dan wilayah pesisir dalam menghadapi kondisi cuaca di Februari ini? Baik, mungkin kami tidak hentinya ya Mbak ya untuk menganjurkan menghimbau masyarakat untuk tetap mengupdate informasi dari BMKG, karena BMKG sendiri melakukan update perakiraan cuacanya 2 kali sehari sekarang Mbak. Lalu BMKG juga mengeluarkan peringatan dini nowcasting itu untuk periode 1 hingga 3 jam ke depan. Oke, baik Mbak Dina, kemudian terkait kondisi atmosfer mungkin nih Mbak, kita membahas sedikit saat ini. Apakah BMKG melihat potensi munculnya bibit siklon tropis lain sepanjang Februari dan bagaimana mungkin masyarakat sebaiknya bisa menyikapi hal tersebut Mbak?
Baik Mbak, kalau dari sisi klimatologisnya ya Mbak ya, peluang munculnya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia itu memang sepanjang tahun masih tetap ada. Nah, hanya dominasinya yang berbeda-beda. Untuk di awal tahun ini dominasinya memang ada di sebagian wilayah selatan dan utara dari Indonesia. Namun untuk akhir tahun biasanya dia cenderung di bagian selatan Indonesia. Dan Oke. bagaimana masyarakat untuk menyikapinya, eh tetap update informasi aja sih Mbak dari kanal-kanal resmi kami. Karena kan memang siklon tropis ini sebenarnya satu fenomena yang tidak terprediksi Mbak ya. Maksudnya ketika dia muncul, eh perubahannya itu cukup signifikan. Tapi selama seminggu ke depan tidak ada prediksi mungkin angin kencang atau hujan lebat seperti efek dari siklon tadi nggak sih Mbak? Atau bagaimana? Karena kan biasanya Februari ini masuk musim hujan begitu ya, masih musim hujan. Kalau terkait dengan potensi angin kencangnya Mbak, memang untuk di sepanjang Februari ini, di luar wilayah yang berada Yang tadi disebut ya. dekat dengan siklon tropis itu masih berpeluang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan disertai angin kencang. Oke, baik Mbak. Terakhir mungkin untuk perakiraan cuaca di Jakarta sendiri ya, karena untuk warga Jakarta ini agak cemas-cemas begitu. Tiba-tiba hujan besar, kemudian masih juga banjir. Mungkin ada sedikit prediksi dari BMKG, Mbak? Jabodetabek Baik Mbak, mungkin. siap-siap. Khusus untuk Jabodetabek Mbak ya, untuk 3 hari ke depan, mungkin di 2 hari ini di tanggal 5 dan 6 7 mungkin kita akan mengalami intensitas hujan yang lebih landai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Namun diprediksi kami di tanggal 7 nanti kita akan mengalami peningkatan kembali dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah di Jakarta maupun di wilayah Jabodetabek secara umumnya Mbak. Oke, baik. Mbak Dina, terima kasih untuk pemaparannya. Baik Mbak, terima kasih Semoga sama-sama. sehat selalu. Baik ya pemirsa, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa dua bibit siklon tropis ini memang saat ini masih berpotensi rendah ya untuk menjadi siklon. Namun dampak cuaca seperti hujan, lebat, kemudian angin kencang dan gelombang tinggi tetap perlu diwaspadai. Masyarakat diimbau terus memantau perakiraan cuaca selama Februari. Dan tetaplah bersama kami pemirsa karena masih akan ada informasi menarik lainnya di Berita Nasional Malam.